Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai benua Afrika. Ketika kita membicarakan benua Afrika, pasti beberapa hal yang terpikir oleh kita adalah benua ini memiliki suhu udara yang panas dan kering. Kenapa sih bisa demikian? Nah, kita akan cari jawabannya pada pembahasan kondisi alam benua Afrika berikut ini. Nah, sebelum itu, kita saksikan dulu cuplikan film yang akan Ibu sajikan. Silahkan dilihat. Millions of animals migrate home, but some are better at it than others. This isn't New York. I said, wait, this isn't New York. Well, how do we move through Europe without attracting attention? What? Attention, we have detected wild animals on the loose. Get me Capitaine Dubois from Animal Control. Poor animals. Now you deal with me. Mr. Buzz, what are we gonna do? We can't just land. You know this ain't Africa. You gotta let us in! Go! Thanks. We're gonna get off the next stop so we can get back to America. We're going to America as well. What? Will we go with you? Whoa! This train is for circus animals only. But we are circus. What is your act? Circus, Afro, circus, Afro, polka dot, Afro. Really? This summer, In order to get home, we will come up with something that'll blow everyone away. I'm on a tightrope! No. they'll do whatever it takes to get back home. Fire in the hole. Well, that was worth the price of admission. You can run. But you cannot save your hide. What are you doing? Zebras can't drive. Only penguins and people can drive. Oh, yay! DreamWorks Madagascar 3, Europe's Most Wanted, in 3D. Hey, this is not first class. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Has anyone ever told you that you look like a supermodel? Whoa, what a woman. I work out. Bagaimana, sudah menyaksikan cuplikan filmnya? Nah, di sana terdapat beberapa jenis hewan yang sangat endemik di benua Afrika. Apa saja nama hewan yang ada di sana? Itu akan kita bahas juga pada pembahasan mengenai fauna yang terdapat di benua Afrika. Untuk pertama, kita akan bahas terlebih dahulu mengenai gurun-gurun yang terdapat di benua Afrika. Yang pertama itu ada gurun Sahara. Gurun Sahara ini adalah gurun terbesar di dunia dan memiliki suhu udara yang panas. Nah, ini salah satunya mengapa sih benua Afrika itu memiliki suhu yang panas? Karena sepertiga dari total wilayah benua Afrika itu terdiri dari gurun. Salah satu gurun yang sangat besar di benua Afrika itu adalah gurun Sahara. Gurun Sahara memiliki luas sekitar 9 juta kilometer persegi. Itu sama luasnya dengan sepertiga benua Afrika dan sama luasnya dengan negara Amerika termasuk Alaska. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sih benua Afrika itu panas, karena sebagian besar wilayahnya terdiri dari daerah gurun. Dan gurun Sahara ini merupakan gurun pasir terbesar di dunia. Tapi sebenarnya gurun Sahara ini dahulunya adalah padang rumput yang ditinggali manusia. Tapi karena iklim yang berubah menyebabkan gurun Sahara ini menjadi daerah yang gersang. Kemudian yang kedua, kita akan bahas mengenai gurun Kalahari. Gurun Kalahari ini adalah gurun yang terdapat di selatan Afrika, meliputi Botswana dan beberapa bagian Namibia. Gurun Kalahari ini dia tidak terdiri dari gurun pasir seutuhnya, tapi dia semi gurun. Kenapa begitu? Karena sebagian wilayah kering dan sebagian lagi terdapat padang rumput. Selanjutnya gurun Namib.
Gurun Namib ini adalah sebuah gurun yang terdapat di Namibia. Gurun ini terdapat di Taman Nasional Nabib-Naukluft. Nah, ini merupakan salah satu taman nasional terbesar di benua Afrika. Gurun Namib ini juga dianggap sebagai gurun tertua di dunia karena mengalami keadaan gersang setidaknya 80 juta tahun. Di Gurun Namib ini, dia juga terdapat bukit-bukit pasir yang tertinggi di dunia karena ketinggiannya itu kurang lebih 383 meter. Selain itu, di Gurun Namib ini juga terdapat tanaman unik. Tanaman-tanamannya yaitu Welwitschia mirabilis. Tanaman ini semacam semak belukar. Dia terkenal bisa hidup di kondisi yang amat sangat kering. Kemudian yang terakhir, Gurun Libya. Gurun Libya ini merupakan sebuah gurun yang terletak di bagian utara dan sebagian bagian timur Gurun Sahara. Luas gurun ini sekitar 1 juta kilometer persegi. Selanjutnya kita akan bahas mengenai sungai. Di benua Afrika terdapat beberapa sungai-sungai. Yang pertama yaitu Sungai Nil. Sungai Nil ini merupakan sungai terpanjang di benua Afrika dan merupakan sungai terpanjang di dunia. Sungai ini memiliki panjang sekitar 6.650 km. Sungai Nil ini melewati beberapa negara yaitu Mesir, Sudan, Sudan Selatan, Uganda, Kenya, Zaire, Tanzania, dan Ethiopia. Sungai Nil ini juga merupakan sungai yang bermuara di Laut Tengah atau kadang juga disebut dengan Laut Mediterania. Jadi di benua Afrika itu terdapat sungai terpanjang di dunia yaitu Sungai Nil. Kemudian Sungai Niger. Sungai Niger ini adalah sungai utama di Afrika Barat dengan panjang sekitar 4.000 km. Sungai Niger ini adalah sungai terpanjang ketiga di benua Afrika. Kemudian ada Sungai Kongo. Nah, Sungai Kongo ini terletak di Afrika Tengah bagian barat. Sungai ini merupakan sungai terpanjang kedua di benua Afrika dengan panjang 4.700 km. Berdasarkan penelitian beberapa ahli, mereka menyimpulkan bahwa Sungai Kongo ini adalah sungai yang terdalam di dunia. Kemudian ada Sungai Orange. Nah, Sungai Orange ini merupakan salah satu sungai yang terletak di Afrika bagian selatan. Sungai ini memiliki panjang 2.200 km. Sungai ini merupakan sungai yang menjadi sumber air bersih di beberapa negara. Sungai ini bersumber dari pegunungan Drakensberg, yaitu merupakan salah satu pegunungan tertinggi di Afrika Selatan. Dan sungai ini bermuara di Samudra Atlantik. Terakhir itu ada Sungai Zambezi. Sungai Zambezi ini merupakan sungai terpanjang keempat di benua Afrika dengan panjang 2.574 km. Nah, yang paling menarik dari sungai ini yaitu sungai ini memiliki bentukan alam berupa air terjun yang dikenal dengan air terjun Victoria. Gimana sih keunikan air terjun Victoria ini? Nanti kita akan bahas di bagian air terjun. Kita lanjut dulu ke danau. Yang pertama di benua Afrika itu ada Danau Victoria. Danau Victoria ini adalah danau terbesar di benua Afrika dengan luas 68.870 km persegi dan merupakan danau air tawar terbesar kedua di dunia. Di danau ini terdapat sebuah pulau yang mana pulau ini memiliki luas 1982 meter atau setara dengan luas lapangan sepak bola. Tapi dengan luas segitu dia menampung kurang lebih 500 penduduk sehingga pulau ini dikatakan pulau terpadat di dunia. Nah, nama pulau ini adalah Pulau Migingo. Kemudian Danau Tanganyika. Danau Tanganyika ini adalah danau yang terluas di Afrika Tengah. Danau ini diperkirakan merupakan danau kedua terdalam di dunia setelah Danau Baikal yang terdapat di benua Asia. Nah, selain dalam dan sudah berusia sangat tua, danau ini juga dihuni oleh banyak sekali buaya. Kemudian Danau Mobutu. Nah, Danau Mobutu ini atau sekarang sering dikenal dengan Danau Albert itu terletak di perbatasan dua negara yaitu negara Kongo dan Uganda.
Kemudian ada Danau Malawi. Nah, Danau Malawi adalah danau terbesar ketiga di benua Afrika dan merupakan danau kedua terdalam di benua Afrika. Di danau ini terdapat spesies ikan yang lebih banyak daripada danau-danau lain yang ada di dunia. Kita selanjutnya bahas mengenai pegunungan dan gunung. Yang pertama, Gunung Kilimanjaro. Nah, Gunung Kilimanjaro ini adalah salah satu gunung yang masuk dalam Seven Summit karena Gunung Kilimanjaro ini merupakan gunung tertinggi keempat di dunia dan merupakan gunung tertinggi di benua Afrika. Gunung ini terletak di Tanzania. Gunung ini memiliki tinggi 5.895 mdpl dan merupakan gunung yang berdiri bebas, maksudnya dia berdiri sendiri. Kemudian ada Gunung Sinai. Gunung Sinai ini disebut juga Gunung Musa. Gunung ini terletak di Semenanjung Sinai dengan ketinggian 2.285 mdpl. Gunung ini memiliki nilai sejarah dan spiritual yang diyakini oleh umat Islam, Yahudi, dan Kristen. Nah, makanya gunung ini disebut juga dengan Gunung Musa. Kemudian ada Pegunungan Atlas. Pegunungan Atlas itu adalah barisan pegunungan di Afrika Barat Laut yang memanjang sekitar 2.400 km. Dia melewati beberapa negara yaitu Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Gibraltar. Nah, di Pegunungan Atlas ini terdapat salah satu situs warisan dunia yaitu Ouarzazate dan Ait Ben Haddou, salah satu peninggalan sejarah. Kemudian Pegunungan Rif. Pegunungan Rif adalah pegunungan di Maroko Utara yang membentang dari Tangier ke lembah Sungai Mouloya, dekat dengan perbatasan Maroko dan Aljazair. Di sini juga terdapat pemukiman yang padat. Kemudian ada Pegunungan Drakensberg. Pegunungan Drakensberg ini adalah pegunungan tertinggi di Afrika Selatan dengan ketinggian 3.482 meter. Sejarah geologinya memberikan karakter yang berbeda dengan pegunungan lain di dunia. Yang terakhir ada Gunung Chapalwadi. Nah, Chapalwadi ini adalah sebuah gunung di Nigeria dengan ketinggian 2.419 meter dan merupakan titik tertinggi dari negara Nigeria. Selanjutnya kita akan bahas mengenai Teluk. Sebelum membahas Teluk, ada yang tahu Teluk itu apa? Teluk adalah perairan yang menjorok ke daratan. Di benua Afrika terdapat beberapa teluk. Yang pertama itu ada Teluk Guinea. Nah, Teluk Guinea ini adalah bagian dari Samudra Atlantik di barat Afrika. Sungai yang mengalir ke teluk ini yaitu Sungai Niger dan Sungai Volta. Nah, teluk ini merupakan salah satu teluk yang menjadi perlintasan untuk perekonomian. Di teluk ini juga sering terjadi perampokan oleh para bajak laut. Kemudian ada Teluk Aden. Teluk Aden ini terletak di Samudra Hindia antara Yaman di Jazirah Arab dan bagian selatan di Somalia. Di barat laut, dia berhubungan dengan Laut Merah melalui Selat Bab el Mandeb. Teluk Aden ini merupakan lalu lintas air yang penting bagi pengeboran minyak Teluk Persia dan membuatnya menjadi sangat penting bagi ekonomi dunia. Dan di teluk ini juga sering terjadi perampokan oleh bajak laut. Jadi teluk-teluk yang ada di benua Afrika itu terkenal dengan banyaknya bajak laut. Nah, selanjutnya itu Laut Merah. Nah, Laut Merah merupakan jalur pelayaran perdagangan penting sejak zaman Mesir kuno sampai saat ini. Laut ini juga menjadi salah satu bukti keajaiban Nabi Musa, karena Nabi Musa membelah lautan demi menyelamatkan kaum muslimin dari kejahatan pasukan Fir'aun. Laut Merah ini merupakan salah satu laut yang memisahkan benua Afrika dengan benua Asia. Selanjutnya air terjun. Yang pertama air terjun Victoria. Air terjun Victoria merupakan air terjun paling lebar dan paling panjang di dunia. Bukan
bukan tinggi ya, tapi panjang dan lebar. Air terjun ini berlokasi di Sungai Zambezi. Nah, yang dibahas di awal tadi. Air terjun Victoria ini merupakan perbatasan antara Zimbabwe dan Zambia. Memiliki lebar 1.700 meter dan ketinggian 108 meter. Selanjutnya air terjun Tuguela. Air terjun Tuguela ini merupakan air terjun tertinggi kedua di dunia. Air terjun ini memiliki tinggi sekitar 948 meter. Air terjun ini terletak di Taman Nasional Royal Natal di Provinsi KwaZulu-Natal, Republik Afrika Selatan. Air terjun ini dia memiliki tingkatan-tingkatan atau bertingkat-tingkat. Beberapa ahli mengatakan jika tingkatan-tingkatan air terjun ini digabungkan, bahkan air terjun ini bisa menjadi air terjun tertinggi di dunia. Penampakan alam selanjutnya di benua Afrika yaitu terdapat lembah retak besar atau sering dikenal dengan Great Rift Valley. Lembah retak besar ini terletak di negara Kenya. Lembah retak besar ini memiliki kedalaman sekitar 50 kaki dengan lebar 20 meter. Nah, retakan ini juga membelah jalan raya tersibuk di negara Kenya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fauna di benua Afrika. Nah, berdasarkan cuplikan film di awal tadi, kita sudah melihat beberapa hewan endemik yang terdapat di benua Afrika. Yang pertama itu ada jerapah. Nah, jerapah ini merupakan hewan tertinggi yang berada di darat. Jerapah ini merupakan hewan endemik di benua Afrika. Kemudian ada zebra. Zebra ini juga unik dan endemik di benua Afrika. Dia memiliki tubuh belang-belang yaitu berwarna hitam dan putih. Selanjutnya singa. Singa adalah spesies hewan dari keluarga kucing. Singa ini merupakan hewan yang hidup berkelompok dan dia menjaga wilayah kekuasaannya. Kemudian ada kuda Nil. Selanjutnya cetah. Cetah ini adalah hewan yang dikenal karena kecepatannya. Dia memburu mangsanya dengan kecepatannya, bukan dengan mengendap-endap atau bersembunyi. Selanjutnya ada gajah, ada gorila, ada babon, kemudian ada okapi. Nah, okapi ini merupakan mamalia yang hidup di hutan hujan tropis di Republik Demokratik Kongo. Hewan ini hampir mirip dengan zebra karena memiliki kaki depan dan belakang yang berwarna belang-belang. Kemudian yang terakhir itu ada lemur. Nah, lemur ini juga masuk dalam film Madagaskar. Kenapa? Karena lemur ini merupakan hewan endemik di Pulau Madagaskar. Nah, lemur ini juga disebut sebagai pencipta dan pemelihara hutan karena mereka menyebarkan kotoran yang berupa biji dari buah-buahan yang mereka makan sehingga tanah yang telah ditaburi kotoran mereka menjadi subur. Kemudian selanjutnya flora. Beberapa flora endemik yang terdapat di benua Afrika. Yang pertama itu baobab. Baobab ini adalah sebuah pohon yang terlihat seperti raksasa yang terbalik. Baobab ini dianggap sebagai pohon ikonik di benua Afrika, bahkan di dunia, karena dia mampu bertahan terhadap api dan kondisi kekeringan. Tempat hidupnya pohon baobab ini yaitu di Pulau Madagaskar. Kemudian ada pohon quiver. Pohon quiver ini dikenal karena keindahannya yang khas. Pohon quiver ini dinobatkan sebagai salah satu tumbuhan nasional Namibia. Pohon ini terdiri dari jaringan lunak seperti daging di batang dan cabangnya. Pohon ini juga digunakan sebagai lemari es alami oleh penduduk. Selanjutnya itu ada pohon mopane. Pohon mopane ini atau sering disebut dengan pohon kupu-kupu hanya ditemukan di benua Afrika. Kenapa pohon ini dikatakan sebagai pohon kupu-kupu? Karena dia bisa mengembang dan menutup seperti kupu-kupu untuk menjaga kelembaban saat cuacanya kering. Kemudian di pohon mopane ini terdapat cacing mopane yang dijadikan sebagai salah satu makanan lezat dan makanan pokok bagi kebanyakan penduduk di benua Afrika.
Nah, itu dia bentang alam yang terdapat di benua Afrika. Mudah-mudahan dapat dipahami dan menjadi tambahan wawasan